338, episode 63 akhir mitos 5. Pada saat ini, semua anggota Biro Sementara yang dibentuk untuk skenario ke-60 sedang melihat layar yang sama. Pertempuran antara rasi bintang tingkat mitos ditransmisikan secara real-time. Dari Dokkaebis tingkat rendah ke tingkat tinggi, mereka berkumpul terlepas dari kelas mereka, lupa saluran mereka sendiri yang tersebar di berbagai daerah. Hades vs Poseidon. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah rasi bintang yang bertempur seperti itu bisa dihitung dengan jari satu tangan. Tentu saja, ada kasus-kasus rasi bintang yang kuat yang saling berhadapan tetapi seperti biasa, ini tentang kisah pertempuran. Pertempuran untuk mempertahankan penerus mereka. Hades membuat pernyataan mengejutkan, ketika dia tidak memiliki penerus selama ribuan tahun, menyebabkan rasi bintang meledak. Sebagian besar rasi bintang sangat antusias dengan adegan pertempuran. Sebagian besar, bahkan Dokkaebis tingkat lanjut seperti Bihyung belum pernah melihat gugusan rasi bintang seperti itu. Raja Iblis, penguasa neraka timur, antusias tentang pertempuran. Raja Iblis, Iblis Prinsip, terbakar dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam skenario. Rasi, penyelamat korupsi, menyaksikan pertempuran dengan mata gila. Rasi bintang, Scribe of Heaven, sedang menatap medan perang dengan mata mengerikan. Desas-desus menyebar dengan cepat dan rasi bintang mulai berkumpul, tidak peduli apakah mereka baik atau jahat. Rasi bintang, dewa ibu hebat yang menciptakan manusia dari bumi, sedang menyaksikan pertempuran. Rasi bintang, God King of Thunder, tertarik pada perang Olympus. Konstelasi, pendiri reinkarnasi, bersukacita. Dari nebula Kaisar ke Veda dan Pulau Dewi. Rasi bintang Cina, India dan Irlandia dikumpulkan bersama untuk mengamati pertempuran rasi bintang tingkat mitos. Pelanggan saluran melambung tinggi dan biro sibuk menangkap probabilitas yang tersisa untuk mempertahankan skenario dan mempertahankan saluran. Tidak mungkin biro bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Saat keseimbangan perlahan-lahan miring, reaksi rasi bintang menjadi lebih panas. Diperkirakan satu mitos akan berakhir di sini hari ini. Di tempat di mana satu mitos jatuh, sebuah cerita baru yang tidak pernah ada akan mekar seperti bunga. Berbeda dengan Dokkaebis lain yang penuh kegembiraan dan gairah, Bihyung dalam keadaan gelisah. Petik 1. Bajingan itu, apa yang dia lakukan? Di layar, Kim Dokja bergerak. Giant Soldier Pluto memegang pedang baja yang telah memanas. Pedang baja bersinar seperti obor raksasa di bawah sinar matahari Yunani kuno. Dokgak membuka mulutnya. Gila, mereka sedang mencoba relay obor suci. Petik 2. Semua Dokkaebis adalah pita. Seorang Dokkaibi yang penasaran bertanya pada Dokgak. Relay obor suci, apa itu? Apakah kamu tahu obor yang terbakar dengan api dalam mitos? Aku tahu. Obor sakral-sakral adalah upacara, perdamaian, dan kemenangan. Mereka menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri perang ini melalui api itu. Petik 2. Setelah penjelasan Dokgak, para Dokkaebis membuka mulut mereka. Gila, bergabung dengan medan perang itu sekarang. Petik 2. Raja Iblis Keselamatan juga terkenal di antara para Dokkaebis. Master Nebula Baru, perusahaan Kim Dokja. Raja Iblis yang terkasih dari malaikat utama, pemerintahan Rilem Iblis ke-73. Seorang, yang kembali, yang selamat dari pertarungan melawan jarak tak terlukiskan, menerima bantuan dewa luar dan bahkan menyeberang ke dunia lain. Bahkan jika itu dia, kali ini. Dia adalah pria yang bodoh. Di tengah-tengah ini, seorang Dokkaebi tertawa. Haha, hahaha. Itu Bihyung. Beberapa Dokkaebis tampak bingung tetapi Bihyung terus tertawa. Dia punya pikiran. Mungkin tidak ada Dokkaeb di sini yang akan memahami perasaannya. Para anggota perusahaan Kim Dokja yang membawa obor revolusi. Mereka dianggap sebagai ngengat yang terbang menuju api. Namun, dia tahu cerita yang mereka kumpulkan. Kesulitan yang diberikan kepada mereka memiliki ukuran yang bervariasi tetapi mereka selalu berada di ranah ketidakmungkinan. Ya, ini Kim Dokja. Bihyung menyaksikan rasi bintang yang ditarik oleh perusahaan Kim Dokja dan diingatkan akan sejarah belum lama ini. Pertama kali dia bertemu Kim Dokja di kereta bawah tanah. Saat ia membuat kontrak eksklusif dengan Kim Dokja, yang lemah tapi tenang. Kisah-kisah itu bertumpuk seperti kepingan salju. Ada sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Itu adalah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Manusia sepele yang membangun ceritanya dan menjadi rasi bintang, akhirnya mencapai titik awal a single story. Streamer Bihyung telah menyaksikan semuanya. Dokgak membuka mulutnya. Dia akan gagal kali ini. Mungkin begitu. Kamu tenang. Bukankah ini rasi bintang yang Anda kontrakkan? Petik 2. Dia dulu tapi sekarang tidak lagi. Bihyung tertawa. Dia tidak tahu apakah strategi Kim Dokja akan berhasil atau tidak, tetapi anehnya, dia punya firasat Streamer. Kisah Kim Dokja tidak akan berakhir di sini. Kisah raksasa, setan dunia musim semi, telah meluas. Seiring dengan pesan sistem, mata para Dokkaebis melebar. Sebuah kereta emas terbang melintasi langit. Itu kereta emas surya. Bahwa, jika mereka diberitahu tentang apa yang akan terjadi dalam skenario ke-60, siapa yang akan percaya? Jika ini, mungkin, kerja sama antara manusia dan dewa. Sebuah kisah tunggal, obor pengudusan memimpin jalan menuju kesuksesan.
Kereta turun seperti naga kuning dan Dok Kaebis menelan ludah. Mengapa? Mereka menyaksikan tantangan yang gegabah, absurd dan tidak mungkin. Namun mengapa hati pita-pita itu menyala? Mungkin Dok Gak benar. Serangan itu mungkin gagal dan nebula ini mungkin menjadi debu di Starstream. Namun, Dok Kaebi besar, Halong, sedang menonton skenario ke-60. Dok Kaebi hebat, Holong, sedang menonton skenario ke-60. Debarka, Dok Kaebi yang hebat sedang menonton akhir dari skenario ke-60. Pada saat ini, semua Dok Kaebis memikirkan hal yang sama. Saya juga ingin membuat skenario seperti itu. Kisah rasi bintang tumbuh dengan alasan skenario. Rasi bintang yang tumbuh memakan cerita memimpikannya cerita lain. Ini adalah kekuatan Starstream. Bihyung yang kewalahan berseru, mereka. Mereka adalah orang-orang yang saya besarkan. Apakah Anda semua tahu? Petik 2. Apa yang membuat cerita bagus? Skenario apa yang merupakan skenario yang baik? Tidak ada Dok Kaebi yang tahu jawabannya. Jika ada yang tahu, itu akan menjadi Raja Dok Kaebi. Namun, para Dok Kaebis tahu satu hal. Itu adalah fakta bahwa mungkin raja mereka juga akan menonton cerita ini. Kepala kereta yang jatuh akhirnya menabrak ombak. Mata Poseidon yang terkejut itu melebar. Status dari konstelasi tingkat narasi meningkat dan masuk ke dalam gelombang Poseidon. Meski begitu, dinding ombak masih kasar dan tebal. Berikutnya adalah aku. Wanita yang memimpikannya kiamat lain sedang menatap ceritanya. Han Suyong bergerak di sepanjang tepi kereta dan melepaskan perbannya untuk membuat api hitam. Api hitam Han Suyong yang tangguh mengambil bentuk naga. Dia sudah mencapai titik seperti itu. Bentuk naga bergerak maju dan merobek gelombang. Li Jihye mengikuti. Pendekar pedang yang terluka mengangkat pedangnya untuk melindungi hubungannya. Gantungan kunci pada pedang Li Jihye bersinar ketika dia mengangkatnya seperti seorang komandan. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah armada muncul di dinding ombak. Armada hantu menembak melalui lorong yang dibuat oleh naga hitam. Poseidon menyebut kapal andalannya sebagai pemboman Yi Sun Sin mencegah gelombang mengisi kembali. Namun, Poseidon tidak perlu khawatir tentang ini. Hades telah mendapatkan kembali momentumnya dan mengincar lehernya dengan sabit dunia bawah. Di belakang pemboman itu, prajurit raksasa Pluto mengambil posisi berlari di belakang kereta. Shin Yosung menyatakan, pergilah, Jusi. Kelambanan kereta menambah kecepatan Pluto. Atribut angin naga Chimera memperkuat kecepatan lebih jauh. Pergilah, Dok Jae-hyung. Bersamaan dengan sorakan Li Gilyong, Pluto mulai berlari. Pluto memegang Steel Sword di kedua tangan sementara Jung Hee-won memasok api neraka untuk itu. Haat! Lee Hyun-sung berteriak dan Pluto terbang melintasi langit. Kisah raksasa, setan dunia musim semi, melanjutkan ceritanya. Kisah raksasa, penguasa tertinggi lautan terbuka, berlanjut. Cerita dan cerita berselisih dan sarung tangan Pluto terkoyak. Kim namun menjerit dengan senang meskipun merasa sakit. Giant raksasa baja, yang kembali dari neraka, mengayunkan pedangnya. Api neraka membakar baja. Pedang yang terbakar dengan api neraka dan kisah-kisah semua anggota lainnya. Api obor menguapkan banyak dinding air sekaligus. Penghalang yang diberi peringkat mitos, yang tampaknya mustahil ditembus, sedang dipatahkan. Di luar ombak yang pecah, Theseus yang tak berdaya bisa dilihat. Dalam situasi di mana kemenangan ada di depan matanya, Pluto tidak bergerak. Dunia berguncang seperti terbalik dan saya memuntahkan darah di dalam Pluto. Sementara itu, Poseidon telah melempar Triaina dan menusuk pinggang Pluto. Itu adalah tempat yang tepat di mana saya naik. Dok Jasi. Suara Jung Hee-won terdengar samar. Kekuatan peninggalan bintang, Triaina, terluka fatal di tubuh penjelmaanmu. Statusnya adalah kekuatan yang kamu tidak mampu. Prajurit raksasa, Pluto, telah mengimbangi keterkejutanmu. Ini adalah keagungan rasi bintang mitos. Itu bisa menginjak konstelasi tingkat naratif seperti saya seolah-olah saya adalah cacing. Ombak sudah ditembus tetapi nyala api obor mendingin. Lee Hyun-sung tampak terpana dan kekuatan sihir Jung Hee-won hampir habis. Ombak menunjukkan tanda-tanda pemulihan lagi. Poseidon masih santai saat menangani Hades. Ada senyum tipis. Mungkin dia pikir dia menang. Menuju Poseidon itu, aku tertawa. Seperti biasa, protagonis adalah yang terakhir menyerang. Yo Jong-hyuk. Di belakang obor yang sedang sekarat, seorang pria berjaket hitam berlari dengan cerita semua orang di punggungnya. Poseidon yang terkejut menciptakan tombak air tetapi Red Phoenix Sunpo dengan cepat menghindarinya. Beberapa tombak yang tidak bisa dihentikan menembus paha dan bahu Yo Jong-hyuk. Item, Giant's Armor, efektif. Armor yang berisi kekuatan raksasa nyaris tidak melindungi Yo Jong-hyuk dari tombak suci. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Saat jumlah tombak yang menusuknya meningkat, Giant's Armor mulai runtuh. Kemudian hancur. Dengan 10 langkah tersisa, status Poseidon bergegas menuju Yo Jong-hyuk. Ekspresi Yo Jong-hyuk mengeras. Ini adalah kekuatan yang tidak mampu dimiliki oleh seorang regresor dari babak ketiga. Sedikit lagi. Hanya sedikit lebih jauh. Theseus tepat di depan hidung kami. Kim Dokja. Yo Jong-hyuk dalam penglihatanku menjadi sedikit buram. Saya tahu sejak awal bahwa itu tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bagi Yo Jong-hyuk untuk pergi ke tempat Theseus berada.
Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Lalu bagaimana jika dia bukan, putaran ketiga? Kesadaran kabur Anda sebagian telah dibebaskan dari kendala tubuh Anda. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Reader Stage 3 telah diaktifkan. Sekali lagi, pemandangan yang saya lihat telah berubah. Sudut pandang orang pertama protagonis telah diaktifkan. Itu adalah pemandangan yang Yo Jong Hyuk lihat. Kim Dokja. Pikiran Yo Jong Hyuk tampak bingung. Tombak Poseidon bergerak. Saya merasa waktu melambat ketika saya membalik halaman Ways of Survival di kepala saya. Babak ketiga tidak bisa menyelesaikan ini. Namun, saya dengan bersemangat membayangkan apa yang mungkin terjadi suatu hari nanti. Kisah, Neraka Keabadian, telah dimulai. Babak 4, babak 5, babak 6, babak 41, babak 56. Babak ini tidak dapat dipahami dengan pemahaman membaca Anda. Rasa sakit menghampiri saya dan mata saya yang merah seperti akan meledak. Kisah-kisah ledakan itu berantakan di kepalaku. Namun, saya tidak menyerah. Dinding keempat melindungi rohmu. Pemahaman membaca, Anda bergerak menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Halaman yang tidak bisa kamu baca sedang dibuka. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kami. Mereka bukan rasi bintang. Yo Jong Hyuk bergumam, ini. Yo Jong Hyuk, dari putaran lain memperhatikan kami. Beberapa terlihat iri sementara yang lain memiliki ekspresi suram. Akhirnya, ada satu dengan ekspresi intrik. Menarik. Aku cepat-cepat menelusuri halaman dan mencapai batas maksimum yang bisa kubalik sekarang. Jadi, saya akhirnya menggunakan masa depan di depan saya. Anda telah mencapai jumlah putaran maksimum yang dapat Anda baca. Jumlah maksimum kali Anda dapat membaca, Yo Jong Hyuk, hingga putaran ke-362. Putaran ke-362 Yo Jong Hyuk. Ini adalah kartu terakhir yang bisa saya bawa. Putaran ke-362 Yo Jong Hyuk tidak cukup kuat untuk membunuh Poseidon. Untuk melakukan itu, jumlah regresi harus 1.700 kali. Berkat pengaruh sudut pandang protagonis orang pertama, bakat Yo Jong Hyuk dari putaran ini diteruskan ke orang lain. Bakat putaran ke-362 Yo Jong Hyuk tertarik pada Yo Jong Hyuk. Namun, putaran ke-362 Yo Jong Hyuk cukup kuat. Itu karena putaran ke-362 Yo Jong Hyuk. Sudah lama, Poseidon. Petik 2. Yo Jong Hyuklah yang bertarung melawan Poseidon untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, aku membunuh putramu. Petik 2. Raungan marah Poseidon adalah kepala. Putaran ke-362 Yo Jong Hyuk pindah ke dalam Yo Jong Hyuk dari babak ketiga. Itu adalah sikap yang diambilnya 1 juta, 10 juta kali. Ini palem boxing. Petik 2. Breaking the Sky Force pukulan Yo Jong Hyuk menembus penghalang terakhir dan menusuk tubuh Theseus. TL, Rainbow Turtle. Saya juga membuat koreksi kecil ke bab terakhir. Pluto mengangkat tubuhnya di air laut. Saya bertanya kepadanya sambil mengangguk ke arah Yo Jong Hyuk, bisakah Anda menjemput 2 orang?